Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terbaru seputar Manchester United dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Libas Leicester City, Manchester United sukses bikin 2 kemenangan beruntun. Leicester City baru saja menjamu Manchester United di ajang lanjutan Premier League musim ini. Duel pekan ke-29 ini digelar pada Senin 17 Maret mulai jam 02.00 dini hari. Meski datang sebagai tim tamu, Manchester United masih tetap mendominasi jalannya laga. Manchester United sukses mengalahkan tuan rumah Leicester City dengan skor meyakinkan 0-3. Ketiga gol Manchester United dicetak oleh 3 pemain yang berbeda. Manchester United bisa memimpin 1-0 di menit ke-28. Rasmus Højlund sukses membobol gawang Leicester City setelah menuntaskan umpan panjang dari Bruno Fernandes. Manchester United sempat mencetak gol di babak kedua pada menit ke-57. Gol Garnacho harus dianulir karena berbau offside. Garnacho akhirnya bisa menyumbangkan gol di menit ke-67 untuk membuat United memimpin 2-0. Dia merobek gawang Leicester City setelah menuntaskan assist Bruno Fernandes. Bruno Fernandes juga menambahkan derita Leicester City di menit ke-90. Dia mencetak gol lewat tembakan di depan kotak penalti untuk membuat United menang 3-0. United yang baru saja memastikan langkah ke perempat final Liga Eropa setelah mengalahkan Real Sociedad 4-1 di leg kedua dengan Bruno Fernandes mencetak hat-trick. Hasil ini membuat United akhirnya mampu meraih kemenangan beruntun lagi setelah hasil imbang melawan Arsenal. Dengan hasil ini Manchester United akhirnya naik ke posisi ke-13 klasemen sementara Liga Inggris dengan 37 poin. Dari 10 kemenangan, 7 hasil seri dan 12 kali kekalahan. Sedangkan Leicester City harus tetap menahan diri berada di urutan ke-19 klasemen sementara Premier League musim ini dan semakin sulit keluar dari zona degradasi. Bukti Bruno Fernandes benar-benar cinta Manchester United dan siap menjadi pionir pembangunan. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mengaku sempat digoda sejumlah klub untuk hengkang musim panas kemarin. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano menyebut Paris Saint-Germain yang paling berminat menggoda pemain asal Portugal tersebut. Dilansir dari Mirror, pakar transfer Fabrizio Romano memberikan laporan terpercaya. 2 pihak yang sempat menggoda Bruno Fernandes cabut dari MU adalah Paris Saint-Germain dan juga beberapa klub dari Arab Saudi. Paris Saint-Germain tertarik dengan Bruno, ujar dari Fabrizio Romano. Tawaran itu menurut dirinya ditolak mentah-mentah oleh manajemen Red Devils. Begitu juga dengan Bruno Fernandes yang dengan tegas menolak tawaran Paris Saint-Germain. Tidak hanya itu, klub asal Arab Saudi juga berminat mendatangkan Bruno Fernandes di musim panas kemarin. United tidak pernah memberikan lampu hijau kepada Bruno untuk pindah. Beberapa klub dari Arab Saudi sudah meminta Bruno sejak musim panas 2023, terus kembali mendekati di musim panas 2024. Bruno Fernandes sendiri bilang tidak, dia mau terus bertahan di MU, ungkap dari Fabrizio Romano. Dilansir dari BBC, Bruno Fernandes ketika itu langsung berbicara dengan MU. Bruno turut berbicara dengan manajer saat itu Erik ten Hag terkait tawaran-tawaran yang diterimanya. Ten Hag sangat jelas kepada saya, klub juga demikian, bahwa mereka berpikir saya bakal menjadi bagian besar dari pembangunan ulang klub ini. Saya berpikir kami bisa sukses, tambah dari Bruno Fernandes. Bruno Fernandes di musim ini jadi jagoan Manchester United juga. Pemain 30 tahun itu telah mengemas 16 gol dan juga 15 assist dari 46 penampilan di seluruh kompetisi. Bruno Fernandes sudah bergabung kepada Manchester United sejak musim dingin 2020. Sejak kedatangannya, pemain asal Portugal itu tidak pernah tersingkirkan dari skuad utama meski telah berganti-ganti pelatih. Sir Jim Ratcliffe tuding penunjukan Ed Woodward sebagai kesalahan terbesar yang dilakukan Glazer di Manchester United. Sir Jim Ratcliffe tidak ragu mengkritik cara Manchester United dikelola dalam 12 tahun terakhir. Dalam wawancara eksklusif dengan The Times, pemilik minoritas baru United ini mengungkapkan kesalahan besar yang dilakukan klub setelah pensiunnya Sir Alex Ferguson pada 2013. Salah satu keputusan yang menurutnya paling keliru adalah penunjukan Ed Woodward sebagai kepala eksekutif dan keputusan untuk memilih David Moyes sebagai pengganti Ferguson. Meski Moyes minim pengalaman menangani tim besar dan belum pernah meraih trofi utama, Ratcliffe menyoroti bagaimana klub-klub elit Eropa seperti Madrid, Munchen, dan Barcelona tetap berada di puncak, sementara United justru terpuruk akibat manajemen yang buruk. Saya tidak menerima alasan bahwa sepak bola memang naik turun. Lihatlah Real Madrid, Barcelona, dan Bayern Munchen, mereka tetap di puncak karena dikelola dengan baik. Manchester United, mereka membuat keputusan yang buruk dan itu merugikan klub, ungkap Ratcliffe.
Ratcliffe secara terbuka mengakui bahwa dirinya menghormati David Moyes sebagai manajer, namun menunjuknya sebagai penerus Ferguson adalah kesalahan besar. Saya suka David Moyes, dia manajer yang sangat baik, tetapi memberi dia tugas menggantikan Ferguson yang memenangkan 13 Premier League dan 2 Liga Champions adalah langkah yang keliru, ungkap dari Ratcliffe. Moyes belum pernah menangani pemain bintang dan tidak punya pengalaman memenangkan trofi besar. Dia tidak memiliki kepribadian untuk berdiri di ruang ganti dengan para pemain top dunia, tambah Ratcliffe. Ratcliffe juga menyoroti bahwa United seharusnya merekrut CEO terbaik dan manajer terbaik di dunia, bukan sekedar membuat keputusan yang akhirnya malah membawa klub semakin jauh dari kejayaan. Kini dengan Ratcliffe mulai berperan lebih dalam di United, para penggemar berharap kesalahan manajemen di era Glazer bisa segera diperbaiki. Lalu akankah United akhirnya kembali ke puncak? Dua klub Spanyol mulai berebut jasa dari Antony. Antony dikabarkan bertekad untuk meninggalkan Manchester United secara permanen musim panas ini. Penyerang asal Brazil itu saat ini sedang menjalani masa pinjaman di Real Betis dan telah menunjukkan performa yang mengesankan. Menurut laporan dari media Inggris, Antony ingin pindah secara permanen dari Old Trafford. Dengan Real Betis dan Real Sociedad menjadi dua klub yang berpotensi memperebutkan tanda tangannya. Antony ingin meninggalkan Manchester United musim panas ini. Dia merasa lebih nyaman bermain di Spanyol. Demikian bunyi laporan tersebut. Sejak bergabung dengan Real Betis pada Januari lalu, Antony telah mencetak 4 gol dan memberikan 4 assist dalam 10 penampilan. Performa impresifnya membuat klub asal Spanyol itu tertarik untuk mempertahankannya secara permanen. Antony juga menjadi pahlawan kemenangan 4-0 Real Betis atas Vitoria de Guimaraes di Conference League, di mana dia mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist. Performanya di La Liga juga cukup bagus dengan 2 gol dan 2 assist dalam 4 pertandingan terakhir. Dengan situasi keuangan United yang mengharuskan mereka menjual beberapa pemain, Antony disebut sebagai salah satu dari 10 pemain yang bisa hengkang di musim panas nanti. Namun jika Antony terus tampil impresif di Real Betis, harga transfernya mungkin bakal melambung tinggi, membuat Real Betis kesulitan mempertahankannya. Real Betis dan Sociedad dikabarkan tertarik untuk merekrut Antony secara permanen. Kedua klub asal Spanyol itu berpotensi bersaing memperebutkan tanda tangannya. Antony sendiri nampaknya lebih nyaman jika bermain di Spanyol, di mana dia tidak terlalu terbebani dengan tuntutan fisik yang tinggi seperti saat di Premier League. Manchester United ambil keputusan tegas setelah Guenda sepakat ke Chelsea. Chelsea telah mencapai kesepakatan untuk merekrut pemain 17 tahun dari Sporting Lisbon, Giovanni Guenda, dalam sebuah kesepakatan diam-diam yang membuat Manchester United gigit jari. Rencananya Guenda bakal bertahan di Sporting untuk musim depan sebelum pindah ke Stamford Bridge pada musim panas 2026. Kesepakatan tersebut diyakini bernilai sekitar 40 juta pound sterling dan dia bakal menandatangani kontrak 7 tahun dengan opsi tambahan 12 bulan. Kabar ini telah dikonfirmasi oleh pakar transfer Fabrizio Romano yang menyebut bahwa The Blues telah menyelesaikan proses transfer tersebut dan sang pemain tertarik dengan visi Enzo Maresca. Chelsea sepakat untuk mendapatkan pemain berbakat asal Portugal Giovanni Guenda. Tes medis telah dilakukan untuk Guenda setelah pertemuan rahasia antara kedua belah pihak. Dia bakal bergabung dengan Chelsea pada 2026, tulis dari Romano. Pada bulan Januari, Manchester United sempat menjajaki sebuah kesepakatan untuk Guenda yang bakal berusia 18 tahun pada bulan April dan sebelumnya bermain di bawah asuhan pelatih mereka saat ini Ruben Amorim di Sporting Lisbon. Pada bulan Februari, Setan Merah bahkan sampai mengirimkan pemandu bakat untuk menyaksikan aksi Guenda saat Sporting bertanding ke Porto. Dia sangat berbakat, sangat dewasa dan memahami permainan seperti orang dewasa. Dia jelas masih harus meningkatkan kemampuannya, tetapi saya pikir dia memiliki permainan yang luar biasa dan kami memiliki seorang pemain di sana, ungkap Amorim. Masalah itu pun kini berlanjut. Media Inggris mengabarkan bahwa Manchester United bakal mengakhiri hubungan mereka dengan Jorge Mendes menyusul kepindahan Guenda ke Chelsea karena mereka tidak diberitahu oleh agen tersebut. Ineos yang memimpin keputusan ini bakal memutuskan hubungan dengan agen sepak bola manapun yang tidak menghormati atau mengeksploitasi Manchester United.